Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Hasnah, yang kedua Sarah Ferira Ilham, yang tiga yaitu Intan Liansi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas gugatan dan peninjauan kembali. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Intan. Kepada Intan dipersilahkan. Yang pertama ada gugatan. Hukum acara peradilan pajak tidak hanya mengenal keberatan dan banding sebagai upaya hukum biasa, tetapi termasuk pula gugatan untuk melawan kebijakan pejabat pajak yang terkait dengan penagihan pajak, seperti terbitnya surat tagihan pajak dan penagihan secara paksa. Hal ini ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang Diljak bahwa banding dan gugatan kedua-duanya sebagai upaya hukum biasa. Gugatan menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Diljak merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan pengertian tersebut, ternyata yang berhak mengajukan gugatan hanya wajib pajak dan tidak termasuk penanggung pajak. Perlu diingat, wajib pajak berbeda dari aspek yuridis dengan penanggung pajak. Wajib pajak pada mulanya adalah pihak yang dibebani kewajiban perpajakan berupa melunasi pajak yang terutang. Tetapi kemampuannya tidak ada, maka kewajiban itu dilimpahkan kepada penanggung pajak untuk menyelesaikannya. Gugatan tanpa suatu objek yang dapat digugat berarti bukan merupakan gugatan secara yuridis, karena objek gugatan yang terjadi pokok perselisihan dalam sengketa pajak. Objek pagatan adalah pajak yang belum terbayar, penerapan sanksi administrasi, penerapan tarif pajak, dan penghitungan kredit pajak. Objek gugatan tersebut di atas dapat tercantum dalam surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa dan surat keputusan sebagai pelaksanaan surat paksa. Dalam arti surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan. Adapun rinciannya sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Pajak adalah yang pertama ada surat tagihan pajak, yang kedua surat keputusan pembetulan yang meliputi surat ketetapan pajak yang kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar bertambah, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga. Yang ketiga ada surat keputusan penagihan seketika dan sekaligus. Surat kepaksa, yang kelima surat keputusan penyitaan, yang keenam surat keputusan pengumuman lelang, dan yang ketujuh surat keputusan pencegahan. Objek gugatan merupakan suatu yang sangat esensial dalam suatu surat gugatan yang dijadikan sengketa pajak. Dalam arti, sengketa pajak berupa gugatan harus memiliki objek tertentu yang dijadikan pangkal sengketa agar pengadilan pajak dapat menyelesaikan melalui sarana hukum yang ditentukan, mengingat pengadilan pajak hanya berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa gugatan, tak kala dalam surat gugatan itu membuat objek yang dipersengketakan oleh para pihak yang bersengketa. Selain objek gugatan yang menentukan keabsahan, terdapat pula beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu gugatan. Adapun persyaratan suatu gugatan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, surat gugatan itu ditujukan kepada pajak. Yang ketiga, surat gugatan membuat alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat tagihan pajak atau keputusan yang digugat. Yang keempat, surat gugatan melampirkan salinan dokumen yang digugat.
Yang kelima, surat gugatan diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kecuali berada dalam keadaan di luar kekuasaannya. Yang keenam, apabila surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum menggugat, gugatan itu harus disertai surat kuasa khusus yang sah. Kalau dirinci secara yuridis mengenai persyaratan gugatan di atas, suatu gugatan seyogianya berisikan atau memuat hal-hal yang mengenai, yang pertama, identitas para pihak yang bersengketa, baik penggugat maupun tergugat, yang meliputi nama, pekerjaan, nomor pokok wajib pajak, atau nomor pokok pengusaha kena pajak, kecuali pejabat pajak, alamat atau kedudukan. Yang kedua, fundamentum petendi atau posita, yaitu uraian mengenai alasan-alasan pengajuan gugatan, baik alasan-alasan berdasarkan keadaan maupun alasan-alasan berdasarkan hukum. Yang ketiga, petitum, yaitu hal-hal yang dimohonkan oleh penggugat agar dapat dikabulkan dalam persidangan. Terhadap satu surat tagihan pajak atau keputusan yang terkait dengan penagihan pajak dimaksud, diajukan satu surat gugatan dalam arti tiap surat tagihan pajak atau keputusan yang diajukan gugatan, maka hanya satu surat gugatannya. Sebagai contohnya, pada tahun 2006, penggugat menerima satu surat tagihan pajak dan satu keputusan yang terkait dengan penagihan pajak yang diperkenankan untuk digugat. Berarti dua surat gugatan yang harus dibuat dan diajukan kepada pengadilan pajak. Surat gugatan yang telah diajukan dapat ditarik kembali dalam bentuk pencabutan berdasarkan surat pernyataan pencabutan gugatan oleh penggugat atau kuasa hukumnya kepada pengadilan pajak. Pencabutan surat gugatan oleh penggugat atau kuasa hukum penggugat karena hal-hal berikut. Yang pertama, surat gugatan itu mengandung cacat yuridis sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti. Yang kedua, adanya perdamaian antara penggugat dengan tergugat. Yang ketiga, telah dikabulkan tuntutan penggugat sebagai yang tercantum dalam surat gugatannya. Pencabutan surat gugatan dapat dilakukan sebelum persidangan dilaksanakan maupun selama dalam persidangan pengadilan pajak. Pencabutan surat gugatan sebelum persidangan dilaksanakan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Pajak. Sementara itu, pencabutan surat gugatan selama dalam persidangan harus memperoleh persetujuan lebih dahulu dari tergugat tak kala tergugat memberikan persetujuannya. Berarti pencabutan surat gugatan diperkenankan untuk dicabut dalam persidangan tersebut. Keputusan mengenai pencabutan surat gugatan menimbulkan konsekuensi hukum berupa sengketa pajak tersebut telah dinyatakan secara hukum tidak ada lagi. Dalam arti, pihak penggugat dan tergugat tidak berada dalam kedudukan yang bersengketa lagi. Selain itu, konsekuensi hukum yang timbul dari pencabutan surat gugatan termaksud kepada pengadilan pajak, yakni sebagai berikut. Yang pertama, surat gugatan harus dihapus dari daftar sengketa pajak. Yang kedua, surat gugatan tidak boleh diajukan kembali sebagai suatu sengketa pajak. Sehubungan dengan itu, sebelum memasukkan surat gugatan kepada pengadilan pajak, pembuatan surat gugatan harus dilakukan secermat-cermatnya untuk menghindari pencabutan surat gugatan, khususnya mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan surat gugatan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu peninjauan kembali yang akan saya bacakan sendiri. Peninjauan kembali. Pihak-pihak yang bersengketa, ahli waris, atau kuasa hukumnya yang tidak puas terhadap putusan pengadilan pajak berhak mengajukan peninjauan kembali putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengajuan peninjauan kembali putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung sebagai konsekuensi dari kedudukannya yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pengadilan rendahan, termasuk pengadilan pajak. Pengertian tentang peninjauan kembali putusan pengadilan pajak tidak diatur dalam UU Diljak maupun dalam UU MA.
Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melawan putusan pengadilan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum terhadap Inka Van Guece. Pokok sengketa pengajuan peninjauan kembali karena salah satu pihak tidak menerima putusan pengadilan pajak dengan anggapan bahwa putusan itu tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran material. Dalam arti, peninjauan kembali putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung merupakan sarana hukum bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap putusan pengadilan pajak, mengingat Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus peninjauan kembali putusan pengadilan pajak tidak hanya memeriksa penerapan hukum, melainkan termasuk fakta-fakta yang terjadi selama pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis atau hakim tunggal. Peninjauan kembali putusan pengadilan pajak sebagai upaya hukum luar biasa agar majelis atau hakim tunggal dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak seyogianya berlaku adil dan mengutamakan kebenaran material. Selama putusan tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran material bagi para pihak yang bersengketa, berarti beban bagi Mahkamah Agung untuk menyelesaikannya dalam bentuk peninjauan kembali. Peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dalam hukum acara peradilan pajak tidak semudah untuk dapat dimohonkan karena harus memenuhi alasan-alasan yang ditentukan. Dalam arti, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Kepada Mahkamah Agung terlebih dahulu harus memenuhi alasan-alasan yang ditentukan. Adapun alasan-alasan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Pajak adalah sebagai berikut. Yang A, putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan yang apabila diketahui pada tahap persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Yang C, telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali diputus berdasarkan pasal 80 ayat 1 huruf B dan huruf C. Permohonan peninjauan kembali tersebut mengenai suatu bagian tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus analisis. Peninjauan kembali. Putusan kasus merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, jika masih tidak puas dengan putusan kasasi, para pihak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri. Permohonan peninjauan kembali diajukan tidak hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi, tetapi terhadap segala putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam arti terhadap putusan pengadilan negeri yang tidak diajukan banding dapat diajukan peninjauan kembali. Terhadap putusan pengadilan tinggi yang tidak diajukan kasasi dapat dimohon peninjauan kembali. Namun, upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. Oleh karena itu, jika masih ingin melakukan upaya hukum, hal tersebut sudah tertutup. Pada waktu mengajukan peninjauan kembali, pemohon peninjauan kembali harus memiliki bukti baru yang tidak pernah dikemukakan sebelumnya. Dan apabila itu dikemukakan pada persidangan sebelumnya, putusan akan menjadi lain atau memiliki bukti bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum. Prosedur pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan secara lisan atau secara tertulis
oleh orang yang pernah menjadi salah satu pihak dalam sengketa perdata kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui pengadilan negeri yang memutuskan perkaranya pada tingkat pertama. Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan apabila dalam putusan mengenai perkara yang bersangkutan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya suatu kebohongan, tipu muslihat atau bukti-bukti palsu, yang untuk itu semua telah dinyatakan pula oleh hakim pidana. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak diketahuinya kebohongan, tipu muslihat atau bukti-bukti palsu berdasarkan putusan hakim pidana. Yang kedua, adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan. Jika surat-surat bukti dimaksud dikemukakan ketika proses persidangan berlangsung. Bukti semacam itu disebut pula dengan istilah novum. Peninjauan kembali dapat diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak diketahui atau ditemukannya bukti baru atau novum. Yang ketiga, adanya kenyataan bahwa putusan hakim mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Peninjauan kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Yang keempat, adanya bagian mengenai suatu tuntutan dalam gugatan yang belum diputus tanpa ada pertimbangan sebab-sebabnya. Peninjauan kembali diajukan dengan masa tenggang waktu 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Yang kelima, adanya putusan yang saling bertentangan. Meskipun para pihak sama mengenai dasar atau soal yang sama atau sama tingkatannya. Peninjauan kembali diajukan dengan masa tenggang 180 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara. Adanya terhitung selama 14 hari kerja sejak Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkaranya menerima permohonan peninjauan kembali, pihak penitera berkewajiban menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali kepada pihak lawannya. Pihak lawan yang akan mengajukan jawaban atau permohonan peninjauan kembali hendaknya diajukan dalam tempo selama 30 hari. Jika jangka waktu tersebut terlampaui, permohonan peninjauan kembali segera dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.